baik-baik aja, sadar bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas, kembali lagi nih di podcast Bias Bincang Asik bersama saya Dea Aisyah Putri yang akan memandu jalannya podcast episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih tentang MSIB. Apa sih MSIB itu? Nah, MSIB merupakan magang dan studi independen bersertifikat yang juga merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka. Nah, kali ini kita sudah kedatangan nih narasumber-narasumber hebat yang juga merupakan alumni dari MSIB Batch 6. Nah, halo semua. Halo. Boleh dong diperkenalkan diri kepada Sobat Kesmas, mungkin dari ujung? Halo Sobat Kesmas, perkenalkan saya Dian Wirdana dari Peminatan Promosi Kesehatan Angkatan 2021. Halo Sobat Kesmas, perkenalkan saya Febri Karisma Dewi dari Peminatan Promosi Kesehatan Angkatan 2021. Halo Sobat Kesmas, saya Alfiana Nur dari Peminatan Promosi Kesehatan Angkatan 2021. Nah, berarti kalian ini dari peminatan yang sama, promosi kesehatan. Nah, di tempat magangnya kalian ini satu tempat magang atau bagaimana? Satu mitra tapi penempatannya beda-beda puskesmas. Kalau kamu di tempatnya itu di mana puskesmasnya? Kalau saya puskesmas Menur. Kalau saya di puskesmas Kalijudan. Kalau saya di Puskesmas Tambarjo. Berarti kalian itu diterimanya itu di tempat yang berbeda-beda puskesmasnya. Iya. Nah, mungkin boleh nggak sih dijelaskan sedikit tentang program yang kalian bawakan pada saat kalian magang? Apakah beda-beda programnya? Kalau saya sama Febri sama, tapi kalau dia beda. Ya. Boleh coba dijelaskan terlebih dahulu? Ya. Kalau saya dari program Pelita Mas, jadi Pelita Mas itu adalah pendamping balita dengan masalah gizi. Nah, programnya itu bagaimana? Jadi kita itu mencari sasaran balita-balita yang bermasalah gizinya. Jadi selama kami magang 4 bulan, kita dampingi apakah mereka ada mengalami peningkatan dari segi kesehatannya atau enggak. Kemudian program lainnya juga ada MPASI, kemudian juga ada Kampung ASI. Mungkin tambahan dari Febri, misalnya program. Ya, kami kan dari program Pelita Emas, di mana kami ini selalu bekerja sama dengan mulai dari kader, terus tentunya ibu balita. Nah, jadi di situ kami kegiatannya adalah mendampingi balita dengan masalah gizi, di mana ada balita gizi buruk, gizi kurang, prastunting, stunting, kemudian juga ada balita yang tidak naik BB-nya. Nah, jadi kami itu ditugaskan untuk memilih sasaran sebanyak 20 balita yang harus kami dampingi dari awal program hingga akhir program untuk kemudian dievaluasi apakah ada peningkatan status gizi atau tidak. Ya, mungkin dari saya itu saja. Nah, mungkin kalau dari Dian bagaimana programnya? Kalau saya programnya itu fasilitator STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi kegiatan sehari-hari yang saya lakukan itu turun lapangan untuk mensurvei setiap rumah tangga yang ada di Surabaya, tepatnya di Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasan. Nah, jadi kegiatan saya itu mensurvei setiap kakak, apakah dari kakak tersebut sudah terpenuhi STBM-nya. Nah, dimana kan STBM itu ada 5 pilar ya. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan makanan dan minuman, kemudian pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga. Jadi yang dimana kelima pilar itu yang terpenuhi dari kakak tersebut. Nah, selain itu saya juga melakukan survei rumah sehat. Sama saja setiap rumah tangga saya survei, yang mana termasuk rumah sehat dan juga rumah tidak sehat. Jadi kalian ini keterima magangnya itu sama kan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya. Jadi sama, tapi kalian programnya itu beda-beda. Oh ya. Nah, ini mungkin banyak nih Sobat Kesmas yang bertanya-tanya, enak nggak sih Surabaya? Mungkin dari dia. Kalau menurut saya sih enak ya. Apalagi di Surabaya itu orangnya ramah-ramah. Terus jadi tidak mempersulit
untuk saya melakukan survei di setiap kakak itu. Selain itu saya juga dibantu sama yang namanya KSH. Nah, jadi di Surabaya itu ada yang namanya KSH, Kader Surabaya Hebat. Jadi kayak tidak mempersulit saya untuk melakukan turun lapangan. Gitu aja sih. Kalau Febri? Kalau saya ada enak dan nggak enaknya ya pastinya. Untuk kalau yang enaknya itu, menurut saya di sana tuh pemerintahannya sangat-sangat memperhatikan pada aspek gizi. Tentunya pada program yang saya jalani untuk pendampingan balita dengan masalah gizi itu, di sana tuh balita dengan masalah gizi itu sangat diperhatikan oleh pemerintahnya, sehingga kami tuh di sana gampang saja dalam menjalankan program karena mendapatkan dukungan penuh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah di daerahnya sendiri. Kemudian untuk yang tidak enaknya, karena saya adalah bukan orang Surabaya, di sana ada perbedaan suhu sedikit. Bukan sedikit tapi lumayan banyak. Di sana suhunya lumayan panas dibandingkan dari Kendari. Jadi saya harus beradaptasi dengan suhu di sana dan cuaca di sana juga. Sehingga pada awal-awal magang itu beberapa kali saya sakit. Tapi karena bersyukur saya kerjanya di puskesmas, magang di puskesmas, jadi saya bisa langsung sekalian berobat di puskesmas itu. Gitu aja kalau dari saya. Jadi magang sambil berobat. Iya. Kalau dari Vina apa enaknya? Kalau dari saya ya enaknya di sana biaya hidupnya murah dibanding di Sulawesi ya. Kemudian di sana juga ya yang betul tadi ada bilang Dian, di sana orangnya ramah-ramah, jadi kita tuh enak untuk turun lapangan karena harganya cukup welcome semua. Kemudian kalau tidak enaknya sih ya karena saya berasal dari Sulawesi, jadi awal-awal sulit untuk beradaptasi. Itu aja sih. Nah, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk daftar MSIB? Nah, mungkin bisa dari Vina dulu. Buat tertarik ya, yang pertama dapat gaji tentunya. Kemudian yang kedua, MSIB ini kan kita belajar sambil mencari pengalaman. Karena berhubung kemarin pas aku mendaftar itu kan udah semester 5, jadi dikit lagi kita udah wisuda. Jadi kita bisa belajar sambil cari pengalaman. Kemudian apa ya enaknya, karena itu sih, itu aja. Cari relasi baru. Kalau Febri? Kalau saya tertarik untuk ikut MSIB karena mungkin saya udah mulai di fase dewasa, jadi kayak udah mikir masa depan nih nanti. Kan masa depan inginnya kita punya kerjaan. Jadi gimana caranya sih supaya nanti saya tuh bener-bener kepake, skill saya di dunia kerja tuh bener-bener terpakai. Nah, jadi saya tertarik ketika lihat program MSIB ini, dimana di program MSIB ini kita tuh bisa mengembangkan skill kita di bidang kita sendiri. Jadi kalau kita langsung turun langsung dan bekerja sama dengan orang yang sudah punya pekerjaan, kita tuh pasti skill kita mau tidak mau pasti akan bertambah karena kita harus mengimbangi orang yang memang sudah ada di dunia kerja gitu. Jadi karena saya ingin mengembangkan skill saya di dunia kerja untuk masa depan gitu. Kalau Dian? Kalau dari saya sendiri ya namanya magang dan studi independen bersertifikat itu. Yang pertama itu kan bersertifikat ya. Nah, itu sertifikatnya kan berguna untuk kita ke depannya nanti ya, untuk mencari pekerjaan atau apa gitu. Terus kemudian itu dibiayai. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali ya, karena ada mulai dari bantuan biaya hidup sampai transportasinya pun itu dibiayai. Terus kemudian kita ini sebagai mahasiswa ya, kita sudah berpikir untuk ke depannya ya kita mau mencari relasi, di mana relasi itu apa ya, tidak bisa kita perluas kalau hanya di Kendari saja ya. Jadi saya ingin keluar untuk mungkin mencari relasi, dan alhamdulillah saya mendapatkan relasi yang banyak dari berbagai kota di Jawa Timur. Oke. Nah, mungkin sobat-sobat Kesmas yang mau nih mendaftar MSIB mungkin bertanya, susah nggak sih daftar MSIB? Apa sih lika-liku kalian daftar MSIB? Apakah ada kesusahan sebelum mungkin masukkan berkas atau membuat CV dan lain-lainnya? Mungkin boleh Kak Dian? Suka dukanya ya.
lika-liku ya lika-liku. selama Lika-liku sebelum mendaftar itu? Selama sebelum mendaftar. Iya. Jadi kalau untuk CV awalnya saya ini ya, bisa nggak sih saya lulus ini, kan saya tidak ada pengalaman organisasi, tapi alhamdulillahnya saya masuk di promosi kesehatan ya, banyak kegiatan sebelum saya masuk MSIB ini, kegiatan MSIB ini. Jadi CV saya terisi. Nah, semua isi dari CV saya itu kegiatan-kegiatan yang ada di promosi kesehatan. Jadi alhamdulillahnya itu ya, karena banyak kegiatan kan sebelum masuki MSIB ini. Terus apa ya yang susahnya di itu ya, pengurusan berkas, konversi mata kuliah ya, susahnya di situ, agak susah sih mengurus itu kalau dari saya. Kalau dari saya, yaitu salah satunya adalah pas bikin CV. Tapi karena alhamdulillahnya saya sudah banyak pengalaman setelah menjadi mahasiswa promosi kesehatan, jadinya lumayan banyak pengalaman-pengalaman yang saya bisa masukkan di CV, sehingga CV saya mungkin terlihat menarik. Ya bukan terlihat menarik, memang menarik karena buktinya saya lulus di Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu. Terus yang kedua juga saya kesulitan karena saya merasa tidak percaya diri gitu ya Kak ya, karena saya kan mungkin belum banyak pengalaman di organisasi, jadi tuh saya takut kalau mungkin nanti pas saya lulus di sana saya kurang bisa membantu program di sana, atau saya takut gagal dalam menjalankan program MSIB itu. Tapi karena saya merasa saya menjadi mahasiswa promosi kesehatan yang sudah banyak pengalaman, seperti turun lapangan, mengadakan penyuluhan, kemudian menjadi panitia, jadi saya lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri saya lagi untuk ikut MSIB. Kalau Vina? Kalau saya lika-likunya ya hampir sama. Yang pertama tentu saja CV, karena kita sebelumnya ya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ada pengalaman sama sekali mengenai organisasi. Jadi CV-nya kebantu karena masuk di peminatan promosi kesehatan. Karena sebelum kami mendaftar MSIB juga kan kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan turun lapangan, mengikuti panitia. Jadi CV kita itu terpenuhi sama kegiatan yang kita sudah kerja di promosi kesehatan. Kemudian juga kesulitannya ya seperti tadi konversi mata kuliah, tapi karena ilmu advokasinya terpakai juga, sehingga kita bisa melobi-lobi, bisa konversi mata kuliah. Itu aja. Jadi mungkin kesusahannya itu ada di bagian CV dan juga konversi mata kuliah. Tapi karena adanya kalian masuknya di peminatan Promkes, jadi terbantulah ilmu-ilmu yang ada di peminatan Promkes. Nah, mungkin di sini Sobat Kesmas juga penasaran nih, apa sih pengalaman dari kakak-kakak ini, pengalaman yang berkesan lah selama kalian magang. Nah, apa sih itu pengalamannya? Mungkin Vina bisa? Kalau pengalaman berkesannya ya, ini kita turun lapangan itu baru satu kali turun udah dikenal oleh masyarakat. Kayak di sana tuh kayak mahasiswa itu dihargai banget gitu, karena kita selalu turun ya sama kader-kader. Jadi kalau kita lewat di tempat itu kayak Mbak Vina, jadi kayak kita merasa menjadi orang yang sangat dihargai, padahal kita itu sebagai pendatang loh di sana. Itu aja sih kalau pengalaman saya. Kalau dari saya masih nggak nyangka sih saya bisa pergi sejauh itu keluar dari Sulawesi. Terus saya juga nggak nyangka kalau saya tuh bisa punya kenalan mulai dari teman magang yang dari luar Jawa juga ada, tapi yang masih satu pulau Jawa juga ada, tapi kan kita beda kampus. Saya merasa senang karena saya punya kenalan dari beda-beda kampus, di mana mereka punya banyak cerita-cerita menarik juga. Terus saya juga senang karena saya bisa berkenalan dengan pemerintah-pemerintah di sana, baik pemerintah yang dari puskesmas tempat saya kerja, seperti kepala puskesmasnya, kemudian staf-stafnya itu sangat baik menurut saya. Kemudian mentor saya juga baik, dan yang seperti tadi Vina bilang, KSH-nya atau kader Surabaya Hebat itu sangat membantu kita dalam program yang kita jalani. Kemudian mereka juga sangat ramah. Kita di sana tuh sering dikasih makanan kalau turun lapangan itu. Padahal kalau dipikir kita yang merepotkan
mereka, tapi kita yang dikasih makanan sama mereka karena mereka kayak sangat menghargai mahasiswa gitu. Kemudian untuk ibu-ibu dari balita yang kami jadikan sasaran pendampingan juga sangat ramah, sangat terbuka untuk membiarkan kami dalam misalnya pengambilan data ataupun wawancara dan lain-lainnya. Itu saja kalau dari saya. Kalau dari saya hampir sama ya sama mereka berdua. Jadi pengalamannya itu ya bisa mendapatkan teman dari luar Sulawesi dan juga bisa jalan-jalan ya di luar Sulawesi juga. Terus apa ya? Masyarakatnya juga di sana itu welcome banget sama kita. Terus jadi kita tidak susah begitu untuk melakukan kegiatan kita ini. Terus kemudian kalau turun lapangan sih banyak banget ya pengalaman yang bisa saya dapatkan dari masyarakatnya, terus kemudian dari kader-kadernya juga. Terus dari mentor saya sendiri itu kami selalu cerita, kami selalu diskusi mengenai pekerjaan nantinya maupun di luar pekerjaan. Jadi kayak banyak mendapatkan masukan-masukan dari mentor saya. Terus kemudian pengalaman saya mendapatkan teman dari luar Sulawesi kan, dan orang-orang di sana, teman-teman saya itu sangat membantu dan juga sangat perhatian sama saya. Kemudian apalagi ya pengalamannya? Mungkin itu aja sih pengalamannya. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi pada saat kalian magang? Nah, mungkin dari Febri dulu. Kalau dari saya, tantangan terbesar yang saya hadapi itu karena di sana kan saya harus membangun kerjasama nih, mulai dari kerjasama dengan kader, kerjasama dengan pemerintah desa atau kelurahan, kemudian bekerja sama dengan mentor maupun dengan tenaga gizi atau bidan kelurahan yang ada di sana. Nah, menurut saya itu cukup menjadi tantangan atau menurut saya itu berat ya, karena saya tidak terbiasa untuk bekerja sama dalam program-program yang seperti ini. Karena biasanya kan di sini saya bekerja sama secara kelompok, di sana benar-benar saya harus kerja sendiri begitu. Tapi karena saya sewaktu di bangku perkuliahan saya sudah mempelajari strategi Promkes, di mana di situ ada advokasi, bina suasana dan gerakan pemberdayaan, itu mempermudah saya dalam menjalin kerjasama. Karena ketika saya membangun kerjasama dengan pemerintah kelurahan ataupun dengan kepala puskesmas seperti itu, saya bisa memakai strategi advokasi. Nah, alhamdulillah berhasil karena saya diizinkan untuk melakukan pengambilan data kepada sasaran-sasaran balita saya. Kemudian saya juga mengadakan bina suasana tentunya dengan kader maupun dengan tenaga gizi yang ada di puskesmas. Juga alhamdulillah berhasil karena kader sangat menyambut baik program yang saya bawakan, dan kader juga menerima untuk mau bersedia untuk bekerja sama dengan saya dalam setiap turun lapangan maupun posyandu seperti itu. Kemudian untuk gerakan pemberdayaan, alhamdulillah saya berhasil. Balita saya ada 20 balita, 16 diantaranya status gizinya meningkat, 4-nya tidak, karena memang ini balita yang lumayan darurat lah status gizinya. Tapi alhamdulillah dari 16 diantaranya itu saya berhasil untuk meningkatkan status gizinya. Kemudian untuk pengetahuan orang tuanya juga alhamdulillah sudah meningkat karena adanya edukasi yang saya berikan. Edukasinya itu namanya edukasi PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Kemudian saya juga mengadakan MPASI. Nah, untuk demo masak MPASI ini juga lumayan sulit karena kita harus mengumpulkan orang yang orang yang mungkin awalnya kita tidak kenal, kita suruh mereka datang untuk menyaksikan kita demo masak, itu tuh agak sulit. Tapi alhamdulillah karena saya bisa membangun suasana yang baik dengan strategi bina suasana tersebut, saya berhasil untuk mendatangkan ibu balita beserta kader untuk mengikuti demo masak MPASI saya, seperti itu. Kalau dari Dian? Kalau tantangan terbesar sih saya dari segi bahasa ya, kan saya bukan orang Jawa, jadi saya harus menyesuaikan lagi dengan bahasanya mereka. Ini kadang saya turun lapangan ya tiba-tiba dikasih bahasa Jawa, kan saya langsung bengong kan. Nah jadi saya
Tapi sebelum saya melakukan survei, saya perkenalan diri dulu. Kalau saya ini dari Sulawesi, tidak tahu bahasa Jawa, tapi kadang-kadang yang saya wawancara ini lupa kalau saya ini tidak tahu bahasa Jawa. Yang itu tantangan terbesar saya karena saya bukan orang Jawa. Terus kemudian tantangannya lagi ya seperti yang disebutkan Febri tadi ya, kita harus menjalin kerjasama. Nah, saya di sini menjalin kerjasama dengan kader-kader. Jadi karena ada ilmu dari promosi kesehatan, jadi mungkin saya bisa melalui itu. Kader-kader bisa membantu saya dalam melakukan survei STBM dan juga rumah sehat. Terus kemudian selain itu nggak ada tantangan yang berarti ya, karena saya sudah punya ilmunya dan ilmunya saya dapatkan dari peminatan promosi kesehatan ini. Kayak penyuluhan begitu kan, kita sudah melakukan penyuluhan. Kalau di promosi kesehatan sudah dari TK, kita penyuluhan dari TK sampai masyarakat. Jadi kalau penyuluhan itu sudah biasa. Itu saja sih dari saya. Kalau Vina? Kalau tantangan terberatnya ya karena kami dari Sulawesi ya, jadi sulit untuk beradaptasi. Tapi alhamdulillah ya, untuk kalau tantangan turun lapangan atau pengalaman pas kita mengambil data ataupun kegiatan puskesmas ya, cukup terbantu karena saya juga sebagai mahasiswa promosi kesehatan, ilmu promkesnya terpakai. Karena di sana kadang sebagai pegawai puskesmas yang kerja dadakan, jadi tiba-tiba disuruh penyuluhan di kelompok yang berbeda kan, sasaran yang berbeda, ada yang lansia, kemudian ada ibu balita. Jadi saya tuh sudah terbiasa kerja dadakan gini dan juga pernah dapat pengalaman penyuluhan di peminatan promkes ini. Jadi tantangannya cukup terselesaikan karena masuk di peminatan promkes, jadi ilmu-ilmunya terpakai di situ. Jadi artiannya memang ada tantangan terbesar, tapi kalian bisa lewatin itu karena kalian sudah adalah dapat pengalaman dari peminatan promosi kesehatan. Wah, seru banget ya pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini. Nah, mungkin nih buat Sobat Kesmas yang tertarik dan mau ikut magang MSIB, ada nggak sih saran-saran buat mereka? Kalau saran dari saya sih, yang pertama kalian harus percaya diri. Kalian harus menerapkan pada diri kalian bahwa kalian bisa keluar dari Sulawesi Tenggara, mencari relasi-relasi baru di luar dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ini ada sedikit cerita juga, di pemerintah Kota Surabaya kan merupakan pemerintah yang cukup besar ya. Tetapi di sana promosi kesehatan itu cukup dicari karena di tempat saya ada 2 orang pegawai baru yang baru saja lolos P3K. Mereka itu sebagai promosi kesehatan di tempat saya. Mereka awalnya dari bidang lain, tetapi karena di pemerintah Kota Surabaya promosi kesehatan itu masih dicari, jadi mereka harus melakukan dulu pelatihan. Jadi mereka tuh masih belajar, pelatihannya masih belajar mengenai media. Jadi kalau kita kan sebagai promosi kesehatan sudah dapat ya pelajaran media itu bagaimana, cara public speakingnya juga bagaimana. Jadi kalau kalian yang bingung mau mendaftar MSIB dan CV-nya bingung mau diisi apa, masuk di peminatan promosi kesehatan biar CV kalian penuh. Nah, jadi buat adik-adik nih angkatan 22 dan 23 yang masih bingung nih, karena kan mereka ini sebentar lagi akan pemilihan peminatan. Nah, buat kalian nih yang masih bingung, boleh banget nih peminatan promosi kesehatan masukkan di dalam list peminatan kalian. Baik, terima kasih ya sudah mau sharing-sharing pengalaman kalian. Dan bagi Sobat Kesmas nih yang masih penasaran atau memiliki pertanyaan, boleh banget DM atau komen di bawah. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share kepada teman-temannya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.